Halo Tappers, pernah nggak kalian melihat slide yang dipenuhi teks panjang atau grafik yang tidak mendukung isi, dan audiens malah kehilangan pesan utamanya? Padahal, presentasi yang baik seharusnya membuat informasi yang lebih mudah diserap, bukan sebaliknya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas general design, termaksud bagaimana menyusun materi secara terstruktur dan relevan untuk audiens. Sekarang pertanyaannya nih, setelah materi tersusun, bagaimana kita merancang pesan verbal dan visual agar presentasi benar-benar efektif dan mudah dipahami. Sekarang di video kali ini kita akan mempelajari 4 komponen desain pesan. Yang pertama verbal design, yang kedua visual design, yang ketiga graph and chart, dan yang terakhir hubungan verbal visual. Di video kali ini, keempatnya dibahas berdasarkan teori Pat dan Wilson pada tahun 1997 dalam Effective Presentation. Nah, komponen pertama itu adalah verbal design. Verbal design adalah prinsip merancang pesan yang didengar dalam media presentasi. Menulis naskah untuk video sangat berbeda dari menulis artikel cetak. Pesan verbal harus dirancang untuk telinga, bukan untuk mata. Oleh karena itu, gaya bahasa yang digunakan pun harus berbeda. Yang pertama, gunakan gaya percakapan, kalimat pendek, dan kata ganti orang. Yang kedua, ciptakan gambar kata melalui analogi. Yang ketiga, humor boleh dipakai jika relevan dan tidak menyinggung audiens. Lalu kita pindah ke komponen yang kedua, yaitu visual design. Prinsip utama desain visual adalah kesederhanaan. Visual yang efektif menyampaikan pesan secara instan, tanpa perlu banyak penjelasan tambahan. Eliminasi noise artinya kita hanya menyertakan elemen yang benar-benar mendukung pemahaman. Latar belakang mengganggu dan teks padat harus segera dihilangkan. Teks dan gambar harus cukup besar untuk dibaca dari jarak jauh. Gunakan kontras yang tinggi, misalnya teks putih di latar yang gelap, agar mudah terbaca. Untuk presentasi, teks dan gambar, gunakan huruf sans serif yang bersih. Batasi hanya 2 gaya huruf dalam satu tampilan agar tidak terasa ramai. Untuk presentasi, untuk menyajikan data kuantitatif, kita perlu memilih grafik yang tepat sesuai tujuan penyajian. Grafik garis paling efektif untuk menunjukkan tren atau hubungan antar faktor dalam periode waktu tertentu. Bagan batang digunakan untuk membandingkan besar atau ukuran antar kategori yang berbeda. Diagram lingkaran digunakan khusus untuk menunjukkan hubungan bagian terhadap keseluruhan atau data dalam bentuk persentase. Komponen terakhir adalah sinergi antara apa yang didengar dan apa yang dilihat. Elemen visual harus memperkuat kata-kata, bukan bertentangan. Gunakan jembatan verbal, yaitu kalimat penghubung yang memandu audiens dari satu elemen visual ke elemen berikutnya secara mulus. Gunakan jembatan. Sinergi verbal dan visual menciptakan pengodaan ganda yang memperkuat daya ingat dan pemahaman audiens secara keseluruhan. Sekarang coba kalian pikirkan, apakah pesan verbal dalam presentasimu sudah dirancang untuk didengar? Dan apakah visualmu benar-benar mendukung narasimu? Sekarang coba kalian pikir. Karena presentasi yang baik bukan hanya soal tampilan yang rapi, tapi juga soal pesan yang benar-benar sampai ke audiensnya. Terima kasih.